Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda sehat, tetap semangat, kuat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Sekapur sirih, sedikit pengetahuan, berbagi motivasinya dulu, jagalah kesehatan, gitu ya. Berbagi sedikit tentang memuja kepada siluman ular. Memuja kepada siluman ular. Bagaimana tentunya mungkin terjadi dan memang ada. Biasanya tuh ularnya tuh wanita jenisnya. Yang memujanya biasanya laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan sebaliknya, begitu ya, sebaliknya. Kemudian siluman yang dinamakan siluman ini maksudnya tuh jadi bisa berubah. Jadi enak ya kita ini dulu. Beberkan di sini dulu yang dimaksud siluman dalam konteks ini memang bisa berubah. Dia bisa jadi ular, kemudian bisa jadi seperti manusia, tangan, wajah, kaki begini. Seperti manusia begitu. Kemudian juga berbeda sebutan. Mungkin untuk sebagian tempat namanya siluman. Mungkin untuk sebagian tempat namanya jin. Mungkin untuk sebagian tempat namanya makhluk halus. Mungkin untuk sebagian tempat namanya lain lagi. Penamaannya. Dan juga jenisnya juga berbeda. Jenis dari kalau kita sebut jin ya jin, jenisnya berbeda. Kalau kita sebut siluman ya siluman, jenisnya berbeda. Sukunya berbeda, suku bisa berbeda. Dan nama jinnya itu atau silumannya itu bisa berbeda pula. Jadi tidak sama. Dan yang dipanggilnya biasanya menguasai suatu tempat. Siluman itu menguasai suatu tempat atau bahkan ratunya, putrinya yang bisa menguasai suatu tempat, bisa menguasai suatu golongan dari suku di antara bangsa jin. Bisa juga begitu. Dan penamaannya tuh berbeda juga. Nama yang dipujanya. Sehingga mesti kita ketahui itu ini sebenarnya bisa dijadikan penelitian bisa ya. Seseorang yang memuja siluman ular itu memang biasanya tuh harus tahu dulu namanya. Nama yang dipujanya dulu. Bagaimana kita memuja jika tidak mengetahui namanya, kan begitu. Jika tidak mengetahui namanya, bagaimana kita bisa menyebutnya? Karena nanti ada mantra untuk memanggilnya. Kuncinya. Itu diucapkan beberapa kali bilangan. Dan memang tidak mudah dalam pelafalan itu harus benar. Dalam pelafalannya tuh memang harus benar. Konsentrasinya mesti kuat. Terhadap ajimah atau terhadap ajian atau mantra yang kita ucapkan, yang diucapkan tuh memang harus benar.
Soalnya kenapa saya bilang begitu? Ya mungkin ada sebagian yang gagal mungkin dalam, bisa terjadi kan? Bisa terjadi karena pengucapan yang, pelafalan yang tidak selaras, kurang benar, atau dia kurang konsentrasi. Karena bisa saja saat biasa itu benar melafalkan, tetapi saat dia melakukan itu karena ada rasa takut, ada rasa khawatir, bisa terjadi kesalahan. Kemudian yang berikutnya tentunya ada puasa. Puasa biasanya puasanya tuh menahan lapar seperti biasa, tetapi bukannya tuh tidak boleh yang bernyawa. Tidak boleh yang bernyawa. Karena apa? Karena yang bernyawa ini bisa memancing hawa panas tubuh. Jadi tidak boleh memakan yang bernyawa. Kalau mau makan saat berbuka mungkin hanya nasi, itu juga sedikit, atau air putih dengan air putih. Itu juga sedikit. Tidak banyak-banyak, karena jika banyak-banyak bisa ngantuk sehingga dia tidak konsentrasi. Kemudian setelah itu dia itu puasanya tuh beberapa hari. Beberapa hari berpuasa. Ada bilangannya tuh, ada bilangannya. Itu puasa ya, cara puasanya begitu biasanya. Kemudian mantra itu diucapkan pada waktu tertentu setiap hari, tetapi ada waktunya. Setiap hari tetapi ada waktunya. Dan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian dia harus mencari tempat yang sepi sebenarnya. Jadi saat akan melakukan, dia harus mencari tempat yang sepi dulu, yang tidak terjamah oleh hawa manusia. Karena hawa manusia ini bisa menyebabkan panas, kan begitu ya. Ini bisa menyebabkan nanti ada godaan pertengkaran, nanti ada godaan yang lain-lain begitu. Jadi harus di tempat yang sepi. Anda bukan Anda, maaf. Melakukannya tuh memang di tempat yang sepi, yang tidak ada hawa manusia begitu. Dan dia di tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Baiknya tempatnya tuh kecil saja, kecil sehingga dia bisa lebih konsentrasi, kecil kita berdiri, kita duduk begini. Biasanya begitu dan kita melakukan saat itu, membacakan. Jadi jangan ada hawa manusia. Jadi kita kadang, bukan kita ya, atau mungkin ada sebagian ya yang menganggap remeh tentang, atau yang apa tuh, yang kurang memahami. Bukan saya memahami ya, ini yang saya ketahui. Jadi sembarangan saja dia melakukannya, sehingga yang saya dengar tuh kan ada yang gagal begini ya begitu. Jadi mesti di tempat yang sepi, puasanya mesti benar tuh. Jadi betapa sulitnya sebenarnya, sulit. Kemudian dia mesti menjaga kesucian, kemantapan hati, kesucian hati dan raga juga. Bahkan dia mandi setiap hari. Itu baiknya justru. Jadi bukan tidak mandi, justru mandi setiap hari. Memang ada yang tidak mandi juga. Tetapi untuk sesuatu yang istimewa, misalkan yang dipanggilnya tuh
siluman yang istimewa, ya mandi tiap hari, mandi juga sekedarnya, dan dia memakai wangi-wangian, tetapi dia tidak banyak bicara saat melakukan itu sampai dia selesai. Tidak boleh banyak bicara karena pembicaraan ini mengandung hawa panas. Jadi tidak boleh memancing, atau memang jangan terpancing dengan hawa panas saat melakukan itu. Hawa panas dari tubuh manusia, karena tubuh manusia ini karena kan ada seperti listrik ya, atau seperti magnet begitu. Ketika kita hawa panas bisa memancing orang lain ketika kita berdekatan, atau ada hawa manusia tuh. Kan seperti kita ketahui bahwa manusia tuh memiliki apa tuh, makhluk halus tersendiri ya. Kadang ada yang mendampingi begitu kan, atau ada jin tersendiri. Nah itu jadi takutnya teruji dengan itu, takutnya begitu. Sehingga mesti tempat yang sepi, tidak banyak bicara. Kalau mau mandi ya mandi cukup sehari sekali. Dia juga mengerjakannya dengan wangi-wangian, karena untuk memanggil yang istimewa. Jangan sampai yang baiknya ya memang yang istimewa, jangan yang biasa-biasa begitu. Dan nanti biasanya tuh di hari-hari terakhir itu nanti ada ujiannya. Tetapi saat ada ujian itu kita tidak boleh lengah. Tetap berkonsentrasi dengan terus membaca mantra itu. Itu ujiannya di depan langsung. Biasanya begitu langsung. Jadi kesehariannya tuh kita saat melakukan itu memang diam saja, diam. Sesudah membaca mantra beres, diam. Diam saja. Kalau duduk ya duduk begini. Tidur juga jangan terlalu banyak. Kalau mau tidur sekedarnya, hanya saja biasanya malam terakhir tuh jangan tidur. Malam terakhir itu jangan tidur. Karena kan kita memanggil. Karena seseorang itu memanggil, maksudnya. Seseorang itu memanggil. Berarti dia mengundang. Masa yang mengundang kemudian yang mengundangnya tidur? Jadi begitu. Ini sekedar sedikit saja ya, sedikit ini. Biasanya begitu yang saya ketahui. Nah itulah gini. Dan yang datangnya tuh mungkin untuk yang biasa-biasa tidak langsung, mungkin ya tidak langsung yang ditujunya, mungkin anak buahnya dulu, mungkin baru yang dituju itu datang mungkin setelah kita lulus bertemu dengan anak buahnya. Dulu tuh pernah saya membaca, jadi menemukan mantra tuh dulu, menemukan mantra sedikit saja ya, pengalaman menemukan mantra. Saya baca tuh mantra, ingat saya baca sambil memandang bulan tuh, bahkan saya bacanya biasa sambil tiduran begini, begitu, tidak serius, tidak sesuai syarat. Di situ memang ada syarat-syaratnya, tetapi saya baca saja, dibaca begini, bahkan sampai sekarang hafal, saya hafal sampai sekarang, masih hafal gitu. Dan memang suatu saat saya pergi itu ke suatu daerah memang mau mengunjungi teman, dan memang diundang sama teman untuk ke sana begitu. Cukup jauh daerahnya. Ya saya datang saja. Tiba-tiba tuh di bis kota ada seorang wanita tiba-tiba duduk di sebelah saya, dan saya membuka, tiba-tiba pengen membuka tutup kepala. Saya pakai tutup kepala, saya pengen membuka. Dia nanya, dia duduk aja di samping saya sebelah jendela, dekat jendela, dia sebelah sini duduk aja.
Perempuannya cantik, cantik. Saya masih ingat sampai sekarang, wajahnya masih ingat, namanya juga masih ingat. Cantik. Kenapa dibuka tutup kepalanya? Kata perempuan itu. Kenapa dibuka tutup kepalanya? Nggak apa-apa. Saya diam saja, dingin. Saya kan sifatnya dingin. Dingin saja, dingin saya. Tiba-tiba dia meramal-ramal saya tuh di bis kota. Meramal-ramal saya. Saya ada ciri di sini katanya. Di sininya ada tanda putih. Ya kemudian dia bercerita saya ada ciri di sini kata dia tuh. Tiba-tiba meramal dan ramalan itu memang benar, hanya satu yang meleset. Dia begini nih sambil meramal-ramal saya dulu masa lalu. Dia tahu masa lalu. Saya belum pernah tahu dia dan baru pertama itu ketemu. Dia membuka ininya nih, ada tanda putih katanya. Nih, saya di sini ada tanda putih, tetapi saya tidak ingin melihat ya, maksudnya memang saya dingin, maksudnya bukan tidak ingin melihat, tapi saya dingin saja. Saya cuman senyum-senyum saja begitu, karena saya mungkin ya begitulah. Yang ngajak ngobrol, tiba-tiba dia bilang nama saya ini, dan namanya tuh persis seperti yang ada di mantra itu. Persis seperti ada yang di mantra itu. Namanya tuh. Persis seperti ada yang di mantra yang saya baca. Ketika saya melihat langit, memandang bulan begitu. Dan dia bilang, saya ini utusan dari Rat Putri Ular, dia bilang tuh disuruh ke Anda katanya begitu. Saya ini dengan Anda tuh bagaikan ini begitu. Dia bilang. Begitulah pokoknya singkat padat ceritanya begitu. Kemudian dia ngasih uang ke saya. Ngasih uang tuh. Wah, saya kaget ngasih uang. Terima, kalau enggak ini saya buang katanya. Kata dia tuh, ini uang saya buang kalau enggak diterima. Kata dia begitu. Ya saya terima saja, masukin. Begitu, itu pengalaman saya ya. Ternyata memang yang saya baca tuh ternyata untuk memanggil Ratu Ular begitu ya. Tetapi saya tidak serius untuk mengerjakannya, dulu senang saja, saya ada mantra ya dibaca sama saya begitu. Nemu lah, seolah-olah nemu mantra itu dibaca sama saya. Dan dia menyuruh saya ke suatu tempat, ke sana, disuruh ke sana, dan saya tidak ke sana. Dan saya bertanya ke orang-orang tidak tahu tempat itu. Bahkan ke orang yang ya di daerah-daerah situ tidak tahu tempat itu. Begitu. Saya disuruh ke sana. Sampai sekarang saya tidak ke sana. Karena memang saya belum ke sananya, tetapi saya sudah bertanya-tanya tentang tempat itu dan tidak ada tempat itu. Begitu. Kalau dia manusia, kelihatannya dia manusia. Kenapa ya? Karena napak kakinya tuh nempel biasa ya, biasa dia tuh mau ke suatu tempat. Dia tuh memang suka mengobati orang yang ya terkena ular gitulah. Yang pokoknya masalah ular gitu dia tuh. Apakah yang memuja dan yang lain sebagainya begitu. Dan nggak tahu ya, saya tidak panjang lebar waktu itu bicara tentang dia, hanya dia bercerita tentang itu saja, bahwa dia adalah diutus dari sana. Padahal yang saya baca tuh memang bukan jin asal daerah yang dia bilang, bukan jin asal daerah yang dia bilang.
bukan jin asal daerah yang dia bilang. Dari mana saya tahu? Dari kalimatnya dan dari ya saya mengkaji itu masalah itu. Ternyata memang ada jin itu, tetapi bukan dari daerah situ, begitu, dari daerah yang dia maksud. Tetapi mungkin bisa terjadi jin yang itu ratunya tuh mengutus ke ratu tempat ini misalnya, kan mungkin di atas ratu ada ratu lagi, mungkin begitu ya, mungkin begitu, ada bawahannya ratu itu suruh memegang tempat ini, memegang tempat ini. Dan yang saya panggil itu ternyata ratunya golongan, ya saya tidak akan memberitahu, pokoknya begitu. Dan dia memang tingkatnya tinggi. Yang saya panggil tuh saya tidak tahu tuh. Saya ya begitulah pokoknya. Begitu sekedar sedikit berbagi, semoga bisa ada yang diambil ya. Intinya motivasinya tetap Anda menjaga kesehatan. Tetap Anda menjaga kesehatan, dan kalau nemu itu memang harus ditanyakan dulu begitu. Tanyakan dulu. Jangan langsung ambil saja begitu ya. Semoga Anda sehat selalu. Amin.